ya, yaitu analisis statistik ya. Kita kemarin sudah belajar tentang uji T dan uji one way maupun two way sama subjek. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai uji two way block design maupun uji two way faktorial. Nah, yang disebut dengan two way ANOVA block design itu disebut juga sebagai rancangan acak kelompok ya. Di sini asumsi datanya berskala minimal interval dan data terdistribusi normal, variansi datanya adalah homogen. Nah, fungsi uji ini untuk mengetahui perbedaan unit perlakuan yang berbeda-beda, data sebagai respon akibat dari perlakuan dan variabel lain. Nah, di sini tidak ada interaksi antara kelompok dan blok perlakuan ya. Jadi di sini ada dua hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis antar perlakuan H0 di mana tidak ada perbedaan masing-masing perlakuan, dan H1 minimal ada satu pasang perlakuan ya yang berbeda. Kemudian hipotesis antar blok H0 itu jika tidak ada perbedaan masing-masing blok, dan H1 itu minimal ada satu pasang blok yang berbeda. Pengambilan keputusannya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel atau P kurang dari alfa. Nah, baik. Ini penjelasan untuk two way ANOVA block design. Kita akan lanjutkan untuk contohnya. Ya. Contoh soal untuk two way ANOVA block design ya. Pada sampel dilakukan 4 perlakuan berupa pemberian Fe atau besi, vitamin C, Fe plus vitamin C, dan kelompok tanpa perlakuan. Selanjutnya dilakukan pengukuran kadar Hb darah. Ya. Apakah ada perbedaan antara kelompok perlakuan? Alfa yang digunakan adalah 0,05. Data penelitian ditunjukkan pada tabel ini. Jadi ada 5 blok perlakuan ya, 5 blok dari sampelnya, kemudian perlakuannya ada Fe, vitamin C, Fe plus vitamin C, dan kelompok kontrol. Ini masing-masing diukur kadar Hb ya. Baik, dari tabel ini kemudian kita masuk ke data analisis statistiknya ya. Seperti biasa kita masukkan dulu ya untuk variabel view ya. Jadi variabel view ini ada kadar Hb ya. Di sini labelingnya adalah kadar Hb testi. Kemudian bloknya adalah blok A, B, C, D, E. Kemudian ini perlakuan ya. Nah, perlakuannya ini ada beberapa macam gitu ya. Nah, selanjutnya data kita masukkan ya. Kemudian di sini di data view-nya ya. Jadi ada perlakuan 1, 2, 3 dan perlakuan 4. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan uji normalitas data ya. Analyze non-parametric test, Legesi dialog, when sample Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian di sini yang diukur kan kadar Hb testi ya, maka ini kita masukkan, kita uji normalitasnya, kemudian kita oke. Nah, jadi ini hasil pengujiannya
di mana P-nya itu lebih besar dari alfa, yaitu 0,749, yang artinya bahwa data terdistribusi normal. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian, ya, analyze, kemudian general linear model, univariate. Nah, di sini kadar HB-testi kita masukkan di sini. Kemudian ada blok ABCD kita masukkan ke fix faktor. Perlakuan juga kita masukkan ke fix faktor. Ya. Kemudian kita klik model. Nah, jadi blok kita masukkan ke kanan lewat diklik ini. Perlakuan juga kita masukkan ke kanan. Ini kita pilih custom, ya. Kemudian include intercept model, kita hilangkan kliknya. Kemudian kita continue. Ya. Oke. Nah, ini adalah datanya, ya. Jadi ada blok dan ada perlakuan, di mana untuk blok itu signifikansinya adalah 0,508, ya. Untuk perlakuan signifikansinya 0,18, artinya bahwa untuk blok itu karena P lebih besar dari alfa, maka tidak ada beda. Ya. Sedangkan untuk perlakuan karena P-nya kurang dari alfa, artinya bahwa ada beda antar perlakuan. Ya, minimal sepasang perlakuan yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lakukan uji lanjutan, ya, sama seperti tadi, analyze, general linear model, univariate, kemudian kita pilih post hoc. Ya. Nah, karena tadi di sini hanya kelompok perlakuan yang berbeda nyata, maka kita pilih perlakuan, kemudian kita bawa ke kanan, ya. Kita ujinya pakai 2K, ya. Kemudian continue. Ya, oke. Nah, jadi ini hasil uji, ya, hasil ujinya. Nah, yang akan kita lihat adalah di sini, ya. Jadi ini kadar HB, ini untuk berbagai perlakuan. Ini perlakuan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya. Nah, di sini ini hasilnya. Nah, kemudian dari hasil uji tuke ini, ya, kita masukkan di dalam tabel kesimpulan. Ya. Jadi ini ada kelompok perlakuan helium neon, inframerah, helium neon dan inframerah, kemudian kontrol, ya. Ini ratanya, ini signifikansinya adalah sekian. Dan ada beda makna, ya. Nah, kemudian kita masukkan seperti kemarin pada saat kita belajar tentang one way ANOVA, ya. Jadi ini subset 1, subscript 1, ini A, kemudian AB, ini AB dan B, ya. Nah, maka kalau yang ingin kita cari itu adalah kadar HB yang paling tinggi, maka perlakuan 1 ini merupakan perlakuan yang optimal, ya, untuk meningkatkan kadar HB dari testi. Jadi nanti subscript itu kita tulis di sini. Ya. Baik, itu adalah pengujian untuk 2W ANOVA, ya. Selanjutnya kita akan masuk pengujian berikutnya, yaitu pengujian untuk 2W ANOVA faktorial, ya. Di sini 2W ANOVA faktorial, asumsi datanya berskala minimal interval, data terdistribusi normal, dan variansi datanya homogen. Fungsi uji untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor dan interaksi antar faktor, yaitu
main effect, simple effect, dan interaksi efek. Ya. Jadi hipotesisnya ada 3, hipotesis antar baris, hipotesis antar kolom, hipotesis antar interaksi. Ya. Pengambilan keputusannya H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, P-nya kurang dari alfa. Jadi pada P kurang dari alfa itu H1 diterima, H0 ditolak, artinya bahwa minimal ada satu pasang dari antar baris, antar kelompok, antar kolom atau antar interaksi yang berbeda. Baik, kita lihat untuk soal 2W ANOVA faktorial. Nah, di sini pada sejumlah tes dilakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh kontrasepsi oral dan kebiasaan merokok pada kadar HDL darah. Faktor kontrasepsi oral meliputi 2 tahap, yaitu tidak dan menggunakan oral kontrasepsi. Ya, jadi ada tidak dan menggunakan. Faktor kebiasaan merokok meliputi 4 tahap, yaitu tidak merokok, merokok ringan, merokok sedang, dan merokok berat. Nah, data penelitian ditunjukkan di tabel berikut, ya. Jadi ada 2 faktor kontrasepsi dan faktor kebiasaan merokok untuk mengetahui kadar HDL di dalam darah, ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam uji statistik yang digunakan. Ya. Kita tutup dulu, kita masuk ke ANOVA faktorial, ya. Jadi ini OC, ya. Ini kita pakai labelingnya adalah kontrasepsi oral, value-nya 1 adalah pakai OC, 2 tidak pakai OC. Ya. Oke, kemudian yang kedua adalah kebiasaan merokok, ya, value-nya 1 adalah tidak merokok, 2 merokok ringan, 3 merokok sedang, dan keempat merokok berat. Oke, kemudian ini kadar HDL darah, ya, dan interaksi, ya, kelompok interaksi itu interaksi antara kontrasepsi dan kebiasaan merokok. Kemudian kita masukkan data di dalam data view, ya, akan diperoleh seperti ini. Kan ini OC ada 2, ya, 1 tidak melakukan oral kontrasepsi, yang 2 melakukan oral kontrasepsi. Kemudian untuk kebiasaan merokok ada 4, ya, ini kadar HDL-nya dan ini interaksinya. Berarti kalau tadi 2 kali 4 maka ada 8 interaksi, ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengujian, ya, setelah data-data kita input ke dalam data view. Pertama kita lakukan dulu uji normalitas data, analyze, non-parametrik, Leigh dialog, 1 sampel KS, ya. Di sini kan kadar HDL yang diukur, maka kadar HDL kita pindahkan ke kanan, kemudian oke. Nah, ini di sini signifikansinya adalah 0,891, ya. Artinya P lebih besar dari alfa, yang berarti bahwa data terdistribusi normal, ya. Baik, kita lanjutkan untuk uji berikutnya, yaitu analyze general linear model univariat, ya. Kemudian kadar HDL darah kita masukkan ke dependent variable, fix faktor yaitu kontrasepsi oral dan kebiasaan merokok kita masukkan di fix faktor. Nah, kemudian option ini digunakan untuk kalau kita ingin melihat atau kita ingin menuliskan untuk deskriptif statistiknya. Kemudian kita model, kita klik,
ya. OC kita masukkan, kebiasaan merokok kita masukkan, interaksi antara OC dan kebiasaan merokok, caranya kita klik dua-duanya, kemudian kita masukkan, maka di sini modelnya ada OC, rokok, OC, dan kebiasaan merokok. Jangan lupa untuk specify modelnya, kita klik custom, dan include intercept modelnya kita buang. Jadi sum of square-nya adalah tipe 3. Kemudian kita continue. Ya. Oke, kita continue. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil perlakuan, ya. Jadi ini untuk ada OC, kebiasaan merokok, ini signifikansinya adalah 0,03. Kemudian merokok itu 0,176. OC dan merokok itu 0,018. Berarti dari 3 ini, ya, OC itu P-nya kurang dari alfa, artinya bahwa ada perbedaan antara oral kontrasepsi dengan non-oral kontrasepsi. Kemudian untuk kebiasaan merokok 0,176, berarti P lebih besar dari alfa, artinya bahwa di sini kebiasaan merokok tidak berbeda nyata. Kemudian interaksi antara kebiasaan merokok dan oral kontrasepsi itu 0,018, artinya P kurang dari alfa, sehingga interaksi ini minimal ada satu pasang yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya kita ingin tahu yang mana dari OC dan interaksi antara OC dan rokok ini yang berbeda, ya. Kita analyze general linear model, univariate, ya. Kemudian kita pilih post hoc. Nah, jadi di sini tadi kan ada dua, yaitu OC dan merokok saja. Kita masukkan, kita pilih uji tuke, kemudian kita continue. Oke. Nah, jadi ini adalah datanya, ya. Tadi kan sebenarnya ada dua, yaitu kebiasaan merokok dan interaksi. Tetapi karena pada interaksi itu tidak ada, pada interaksi itu hanya dua, yaitu kebiasaan merokok dan yang kedua adalah tidak merokok, maka dia tidak termasuk di dalam untuk uji post hoc, tidak bisa karena hanya dua pilihannya, ya. Jadi nanti kita bisa langsung cek, ya, dari dua itu yang mana yang paling besar, ya. Kemudian untuk kebiasaan merokok, jadi ini menunjukkan bahwa pada kebiasaan merokok ini tidak ada perbedaan karena subsetnya hanya satu, ya. Di masing-masing perlakuan tidak ada perbedaan. Oke. Baik, kemudian untuk interaksi, ya, kita bisa cek, ya, di uji post hoc-nya, ya. Di sini tadi untuk kelompok interaksi kita masukkan di sini, ya. Kemudian untuk berikutnya adalah model, ya. Ini sudah ada kelompok interaksinya. Kemudian kita post hoc. Nah, di sini ada OC, rokok, dan interaksi. Kita masukkan, kemudian continue. Oke. Ya. Nah, di sini, jadi kalau di dalam interaksi ini tidak muncul, maka kita bisa lakukan untuk pengujiannya dengan menggunakan pengujian untuk one way ANOVA, ya. Di pengujian one way ANOVA selanjutnya kita lakukan uji post hoc, ya, untuk mengetahui dari berbagai interaksi itu yang mana yang paling berbeda, ya, atau yang mana yang paling optimal. Jadi untuk tugas, ya, untuk tugas silahkan kalian uji ANOVA untuk interaksi antara
kontrasepsi oral dan kebiasaan merokok. Jadi yang ini kalian lakukan uji dengan menggunakan one way dan yang mana yang paling optimal ya dari hasil uji tersebut ya. Oke. Nah, kalau nanti ya dari hasil uji yang telah saya lakukan ya, hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, nanti kalian bandingkan dengan hasil uji yang sudah kalian lakukan. Ya, jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya. Di sini interaksi ya, di sini ada beda bermakna untuk kontrasepsi. Untuk yang merokok tidak ada beda bermakna, maka interaksinya P-nya adalah 0,0018, artinya ada beda bermakna, dan ini adalah kelompok interaksinya. Kalau kita lihat ya coba saya buka untuk hasil dari analisis statistik lanjutan dari two-way-nya ya. Sebentar saya buka dulu. Nah, kalian nanti bisa lakukan pengujian ini di rumah ya. Kemudian jika ada pertanyaan, silahkan untuk ditanyakan ya. Nah, jadi ini untuk interaksi yang sudah saya lakukan ya. Jadi ini ada signifikansinya, subsetnya adalah 1 dan 2 ya. Ini interaksi atau perlakuan ya, interaksi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8 ya. Jadi ini kalau kita melihat dari sini menunjukkan bahwa interaksi yang pertama ya, interaksi yang pertama ini memiliki kadar HDL darah yang paling besar, tidak berbeda nyata dengan interaksi ke-7, ke-6, ke-8, ke-5, ke-2, ke-4, tetapi berbeda nyata dengan interaksi ketiga ya. Jadi ini untuk hasil kesimpulan dari post hoc untuk uji faktorial. Baik, nanti untuk tabel kesimpulannya ditulis seperti ini. Dan ini subscript-nya. Ya, nanti kalian bisa narasikan yang mana yang paling optimal dari perlakuan tersebut untuk menaikkan kadar Hb dari testing. Baik, demikian untuk hasil pengujian ya two-way ANOVA block design dan two-way ANOVA faktorial. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di wall grup WA. Nah, nanti pada jam 13 kita akan buka ya sesi untuk tanya jawab secara online. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi nanti pada sesi diskusi online ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.